Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam untuk Budian Nirmala dan selamat malam untuk teman-teman yang sudah online pada kesempatan malam ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 39 dalam presentasi kali ini. Kami akan menjelaskan bab 11, namun sebelum itu saya mempunyai sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Maka pada kesempatan malam ini kami akan menjelaskan mengenai topik berikut ini. Kami dari kelompok 39 akan mempresentasikan topik bab 11 dengan judul Siklus Proses Bisnis Pendukung, Buku Besar dan Pelaporan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Fanza Aika, yang kedua saya sendiri, Mbak Ika Nuraziza, yang ketiga Mbak Anggi Suci, yang keempat Mbak Aura Aulita, yang kelima Mbak Latifa Maulide. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fanza. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ike. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai siklus buku besar dan pelaporan. Siklus buku besar dan pelaporan ini berisikan mengenai proses pemutakhiran akun di buku besar dan mengiktisarkannya dalam laporan yang mencerminkan operasi perusahaan. Siklus ini menjadi muara untuk data yang bersumber dari yang pertama, setiap subsistem yang ada dalam sistem akuntansi, yaitu berisikan berupa jurnal yang meringkas aktivitas rutin terkait subsistem atau siklus tersebut. Yang kedua adalah treasure, yaitu merupakan pihak yang menyiapkan jurnal berkaitan dengan aktivitas non-rutin seperti transaksi dengan kreditur dan investor. Yang ketiga adalah bagian anggaran yang menyediakan data berkaitan dengan nilai anggaran. Dan yang terakhir adalah controller yang merupakan pihak yang menyiapkan jurnal penyesuaian. Informasi yang dihasilkan dari siklus ini tentunya diisyaratkan memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal. Selain itu, sistem buku besar dan pelaporan dirancang agar mampu memproduksi laporan baik yang bersifat periodik dan reguler atau yang bersifat non-reguler. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Terima kasih Mbak Fanza. Saya akan lanjutkan. Yang kedua, sistem informasi dalam siklus buku besar dan pelaporan. Sebuah siklus buku besar dan pelaporan akan berisi 4 aktivitas rutin. Yang pertama, pemutakhiran buku besar. Yang kedua, posting ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, menyiapkan laporan keuangan. Yang keempat, membuat laporan manajerial. Laporan manajerial ini diantaranya berkaitan yang pertama, laporan untuk verifikasi akurasi proses posting. Misalnya laporan daftar jurnal voucher secara urutan nomor voucher, nomor akun, atau tanggal. Yang kedua, anggaran untuk perencanaan dan evaluasi kinerja dari sisi anggaran, operasi, belanja modal, dan arus kas. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Anggi. Terima kasih Mbak Ike. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai XBRL, yaitu Extensible Business Reporting Language dalam proses pelaporan. Sebuah entitas dapat memproduksi laporan keuangan dalam beragam format elektronik seperti PDF, Notepad, JPG. Namun format ini cenderung tidak fleksibel dan tidak efisien karena akan membutuhkan usaha tambahan untuk mengubah setiap format menjadi kebutuhan pengguna yang akan melakukan analisis mendalam. Sebagai contoh OJK, Bank Indonesia. Kemudian perumusan standar dalam data dalam laporan bisnis ini difasilitasi dengan XBRL itu sendiri. Agar sebuah laporan keuangan dapat terbaca secara standar oleh teknologi XBRL, maka perlu dilakukan proses pemberian tanda atau teks. Untuk setiap item seperti HTML, teks berisi
nama yang mewakili line item di laporan keuangan, satuan ukur, dan hal lain yang dianggap mewakili data yang dilaporkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aura. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Anggi. Yang selanjutnya yaitu XBRL diharapkan mampu memberi manfaat pada entitas berupa terciptanya laporan keuangan secara tepat waktu dalam format yang biasa dipakai oleh pihak manapun. Dari sisi pengguna, tidak perlu lagi melakukan proses mengetik kembali secara manual data laporan keuangan yang mereka terima dalam format yang tidak sesuai dengan alat analisis mereka. Yang selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian yang diterapkan dalam siklus buku besar dan pelaporan. Penyimpangan ataupun bahaya ini dapat terjadi secara umum, misalkan karena perusahaan tidak memiliki data induk kode akun yang akurat dan dijaga dengan baik, sehingga rentan mengalami error dan kesalahan, ataupun karena data induk database oleh pengguna yang tidak berwenang. Selain itu, bahaya juga dapat terjadi karena pegawai perusahaan yang tidak bertanggung jawab dengan pemuktahiran buku besar, tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas proses pelaporan keuangan dan pemahaman atas standar akuntansi. Kondisi ini dapat mengakibatkan nilai pemuktahiran dan pelaporan menjadi tidak tepat. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Mbak Latifah Maulida. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Aura. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman dan cara pengendalian. Ancaman salah saat memutakhirkan buku besar atau saat membuat laporan, dan cara pengendaliannya yang pertama memeriksa ikhtisar jurnal akuntansi untuk periode terbaru, yang kedua rekonsiliasi, dan yang ketiga audit. Untuk atur jurnal tidak rutin dari treasurer dan controller, terdapat 7 poin. Yang pertama ada valid checks untuk memeriksa nomor akun di buku besar. Yang kedua, field checks untuk data numerik pada informasi jumlah moneter. Yang ketiga, zero balance check. Yang keempat, closed loop verification untuk melihat kesesuaian nomor akun dan deskripsi akun. Yang kelima, standard adjustionary untuk aktivitas yang berulang. Yang keenam, sign checks untuk memeriksa saldo buku besar. Dan yang ketujuh, run to run, terus untuk memverifikasi akurasi pemrosesan batch. Yang di sini ada ancaman dan cara pengendalian lagi. Yang pertama, financial statement fraud, cara pengendaliannya independent testing atas seluruh rakyat jurnal yang dibuat manual. Yang kedua, ada ancaman terjadinya kehilangan atau rusaknya data dengan cara pengendalian proses backup dan adanya prosedur pemulihan pasca bencana. Yang ketiga, ancaman tersingkapnya informasi yang sensitif dengan cara pengendaliannya enskripsi data. Dan yang keempat, ada ancaman informasi disajikan tidak tepat waktu sehingga berimbas pada jeleknya kinerja perusahaan. Cara pengendaliannya ada 3 poin. Yang pertama, siapkan dan revisi laporan kinerja. Dan yang kedua, implementasikan XBR. Dan yang ketiga ada redesign business process. Kami dari kelompok 39 mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Batu permata, batu berlian, hiasan mahkota, Raja Tabanan. Maaf dipinta teman-teman sekalian jika ada silap kata kurang berkenan. Selamat malam.